tidak sel- tidak selesai terekam. Jadinya eh ya karena saya sempat keluar dari Zoom, pas keluar itu di situ sudah tidak menjadi host kembali sehingga sudah tidak bisa terekam. Tapi saya akan berusaha untuk upload yang terpotong itu, tapi sepertinya kalau diupload juga kayaknya tidak sampai selesai. Seperti itu, Bu. Kebetulan tuh yang minggu kemarin Ibu saya tidak sempat menyimak karena sedang mengantar anak ke dokter. Jadi mohon maaf juga. Jadi saya kemarin itu belum bisa mengumpulkan tugas-tugasnya dan lihat teman-teman yang udah mengumpulkan tugas juga saya nggak tahu gimana awal dari maksudnya untuk bukanya. Mungkin Ibu bisa merekomendasikan saya bisa belajar lewat mana gitu Bu. Jadi supaya nyambung. Soalnya yang kemarin saya sama sekali nggak tahu gitu Bu. Gitu. Eh, Gimana ya, Bu ya? Belajar dari teman-temannya yang lain mungkin ya. Atau begini, saya buka lagi ya si motor malam ini. Kita ini dulu ya, kita praktek dulu kalau gitu si motornya. Ya begitu saja ya, Bu ya. Soalnya kalau yang kemarin itu sudah rekamannya tidak bisa diputar karena saya terlempar sehingga cuma sebagian yang terekam. Nah, jadi malam ini tidak apa-apa, saya rekam kembali. Bapak Ibu bisa sekalian menyimak ya yang belum menyelesaikan tugas, bisa langsung menyelesaikan tugas di malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan dibuka komputer atau laptopnya atau device-nya boleh. Nah, saya share dulu. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya share. Sudah ada? Sudah tampil? Tampil, Bu. Nah, Bapak Ibu silahkan klik di searching-nya bagian atas itu si motor. Nah, tulisannya kayak begini. Si motor. Silahkan diklik, lalu dia akan muncul laman seperti ini. Klik yang paling atas, bisa open link in new tab. Oke, sorry. Nah, akan muncul laman atau tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Akan muncul laman seperti ini sudah muncul semua. Sudah, Bu. Nah, sekarang yang bagian home, Bapak Ibu klik bagian home. Kemudian masuk ke galeri. Diklik galeri. Nah, kemarin itu listnya kalau tidak salah ada di grup. Kita mencari ada benzen, ada metana, kemudian ada air ya, air, saya lupa apa. Nah, di bagian sini, di bagian sebelah kiri, Bapak Ibu bisa melihat, ini namanya point group. Nah, di point group, kalau Bapak Ibu klik, itu kita bisa lihat point group. Dan, kita bisa mencari berdasarkan point group, kemudian berdasarkan molekulnya,
kemudian berdasarkan nomor atomnya, atau berdasarkan alfabet. Nah, bisa lihat di sini. Kalau saya lebih suka berdasarkan alfabet. Coba. Kalau alfabet, nah misal kita mau mencari benzena. Nah, ini benzen. Benzen ada, kita klik benzen. Nah, oke. Sorry, jaringannya agak kurang stabil ya. Nah, ini tadi apa? Nah, benzen ya. Oke. Nah, benzena. Coba kita lihat amnya dulu deh. Nah, ini amonia. Nah, amonia kita lihat di sini bisa dilihat poin grupnya. Poin grupnya ada C3F dengan order 6. Kemudian di poin grup, ini Bapak Ibu bisa lihat bentuk molekulnya seperti ini. Bisa dilihat dengan 3 dimensi ya. Ini bisa diputar, Bapak Ibu bisa lihat dia berbentuk apa. Berbentuk segitiga planar kah? Atau segitiga piramida, segitiga datar. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini poin grup kelas. Nah, ini poin grup kelas ada namanya identitas. Nah, identitas di sini itu dapat berupa refleksi, rotasi, dan pencerminan. Nah, di refleksi ada namanya C3. C3 refleksi. Nah, di C3, C3 rotasi. Nah, di C3-nya ada C3 rotasi, ada C3-1 rotasi. Seperti apa? Kita bisa putar di sini. Nah, kita bisa lihat. Jadi ini adalah simulasinya. Ketika dia terrotasi, bagaimana amonia ketika terrotasi ya? Seperti ini perputarannya. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini lebih nyata ya. Jadi kayak lebih perputarannya lebih nyata kalau kita pakai yang segitiga ini di samping. Seperti ini. Sorry, oh ini juga sudah keadaan dasarnya. Oke, jadi dia berputar seperti ini, 120 derajat. Kemudian bagaimana ketika uh, C3-1 rotasi? Nah, seperti apa? Nah, dia berputar berlawanan arah. Nah, ketika tadi berputar ke bagian kiri, nah ketika C3-1 rotasi itu berputar ke bagian dasarnya. Jadi dia kembali ke bentuk dasarnya. Jadi setelah dirotasi, kemudian dia berputar lagi ke bentuk dasarnya. Lalu bagaimana ketika eh, bagaimana ketika refleksi? Refleksinya kita lihat PV. Jadi refleksi yang pertama yang ini ya, saling bertukar bisa dilihat di sini. Oke. Nah, jadi ini sudah kembali ke keadaan dasar. Kemudian yang ini yang tadi kan yang berputar yang atas kan, yang atas yang berpindah ya, berpindah. Bukan berpindah katanya, tapi bertukar. Nah, kemudian yang bagian sini lagi. Lalu iya, jadi ada 3 kali refleksi. Berarti di amonia kita bisa merefleksikannya itu 3 kali. Nah, refleksi yang mana dulu? Yang ini terrefleksi. Kemudian yang ini lagi terrefleksi. Lalu yang sebelah sini juga terrefleksi. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kemudian ini lagi. Ini adalah poin grup kelas. Coba kita lihat simetri elemen. Ada proper exit, ada rotasi, ya sama ya, mirror plane.
Jadi mirror plane itu adalah refleksi. Refleksinya seperti apa? Jadi identitas simetri elemennya atau identitasnya ada rotasi dan refleksi. Jadi rotasinya ada satu, refleksinya ada tiga. Ini adalah simetri elemen flat. Jadi kalau flat mau group, jadi ada flatnya. Kemudian setelah itu coba kita lihat benzen. Nah, benzena. Kita lihat dulu. Poin grupnya. Jadi identitasnya ada rotasi. Rotasinya ada di C6. C6 rotasi ada dua, ada C6 rotasi, kemudian C6 dasar rotasi. Jadi C6 -1 itu artinya dia kembali ke keadaan dasarnya. Kita lihat yang mana dulu itu yang C6. Dia berputar, coba. Enggak saya. Nah, ini kembali lagi. Jadi tadi kayak begini, terus dia kembali lagi. Lalu bagaimana rotasinya? Rotasi, oke. Lalu yang C3-1 ya dia jadi kembali ke keadaan dasarnya lagi ya, sebelum terotasi. Kemudian ada C2. Lalu C2 rotasi. Nah, tadi yang ini, kemudian yang ini lagi yang bertukar. Di sini, nanti atas, bawa lagi ke atas. Kemudian ada inversi. Nah, inversi itu saling bertukar ya. Coba S3 inversi. Ya, jadi inversinya itu seperti ini. Inversi sebenarnya. Terus S3 inversi, masa dia kembali lagi. Kemudian S6 rotasi. S6 rotasi. Kemudian S6-1 rotasi. Lalu dia terjadi refleksi. Nah, ini kan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada yang namanya rotasi C6, kemudian ada rotasi C3, ya ini ya. Ada rotasi C3 C3 mana tadi? C3 pangkat -1. Nah, apa perbedaan dari C6, C3, C2? Nah, perbedaannya adalah perputarannya. Kalau dia C6, maka dia berputar 60 derajat. Kemudian kalau dia C3, dia berputar 120 derajat. Lalu kalau dia C2, dia berputar 180 derajat. Kalau C3, kemudian pangkatnya 2, dia berputar 240 derajat. Kemudian kalau dia C6, pangkatnya 5, dia berputar 300 derajat. Nah, kalau dia ada biasa ya di bawahnya itu ada dia berputar 360 derajat. Nah, jadi tugasnya adalah Bapak Ibu diminta untuk membuka si motor, lalu memilih ada 5
unsur ya. Kalau saya tidak salah ada amonia, ada benzen, ada aqua, ada H2O, ada etanol, kemudian saya lupa lagi. Bisa mungkin dicek di grup. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan di screenshot ya untuk rotasi-rotasinya. Lalu ada poin grupnya di bawah dan ordernya. Ada yang belum belum bisa masuk sampai ke sini? Ibu mohon maaf, di galeri yang tampilan Ibu saya lihat itu kan ada amonia. Tapi kenapa di saya tuh nggak muncul yang amonia? Apa saya salah klik ya Ibu? Coba Ibu cari yang alphabetikal. Klik di Oke, molecule sebentar. selection. Di situ Ibu kliknya yang tanda panah ke bawah ini, lalu cari alfabetikal. Nah, kalau alfabetikal itu lebih mudah. Bapak, Ibu bisa langsung lihat bagian A itu ada amonia, kemudian bagian B ada benzen. Jadi coba dicari di alfabetikal. Coba, Bu. Oh iya, sudah Bu, ketemu Bu. Berarti tadi saya salah klik. Iya, Ya. oke. Yang lain? Aman ya, berarti ya semua. Setelah ini berarti semua sudah bisa mengirimkan tugas ya ke grup terkait terkait ini grup simetri. Nah, semua bisa mengirim, nanti saya langsung list nama-nama yang sudah mengirimkan tugasnya. Yang Bapak sudah Ibu, kirim sudah tidak usah kirim lagi, Bu. iya tidak usah kirim lagi Pak, karena Oh sama. iya. Ya, oke. Yang lain aman ya? Aman Bu. Bapak Ibu. Oke, ini sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita ke konsep simetri dan teori grup. Kita kan tadi sudah lihat ya, bagaimana uh, aplikasi si motor itu. Jadi kita baru perkenalan ya, baru perkenalan uh, terkait bagaimana si motor tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke konsep simetri dan teori grup. Bapak Ibu uh, familiar tidak dengan kata-kata simetri?
Ada yang familiar dengan kata-kata simetri? Biasanya simetris, Bu. Ya, jadi beda-beda tipis ya, Pak, simetri dan simetris. Nah, kalau kita kan manusia biasanya simetris ya, misalkan mukanya kah yang simetris. Biasanya kan cewek-cewek itu biasanya, ih, saya nggak bisa foto di sebelah sini, soalnya angelku kanan atau angelku kiri karena mukaku tidak simetris. Nah, ternyata pada suatu unsur ada juga letak simetrisitasnya. Jadi suatu unsur itu dia kalau dinyatakan dia simetris ketika dia itu bisa kembali ke keadaan dasarnya. Misalkan apa? Misalkan eh, setelah diputar, setelah diputar 120 derajat, setelah diputar 120 derajat, nah dia itu akan mengalami yang namanya misal kalau diputar mengalami rotasi. Rotasi kalau diputar 120 derajat berarti namanya C3. Nah, setelah mengalami perputaran atau C3, dia akan bisa kembali ke keadaan dasarnya lagi. Masih bisa lagi kembali ke keadaan dasar. Jadi, setelah dia mengalami perputaran, dia masih kembali ke keadaan dasarnya. Jadi, setelah misal kita apa ya? Saya kasih contoh ya. Misal seperti ini. Nah, ini bentuknya datar ya, seperti ini. Kemudian Saya putar saya putar seperti ini. Nah, setelah saya putar seperti ini tidak bukan ini bukan bentuk semulanya ya, tetapi saya putar lagi seperti ini. Nah, ini dia sudah kembali ke keadaan semula. Nah, berarti suatu unsur itu ketika dia mengalami suatu eh, mau itu refleksi, mau itu rotasi, dia masih tetap bisa kembali ke keadaan dasar. Maka itulah yang dinamakan dengan simetri atau simetrisitas atau simetri. Nah, jadi konsep simetri ini biasanya atau teori grup ini adalah cabang matematika ya. Biasanya teori grup ini dia dikembangkan dalam bidang matematika. Tetapi dalam kimia, teori grup juga sering kita gunakan di mana untuk menghitung bagaimana simetrisitas dari suatu unsur ataupun suatu senyawa ya, bisa juga suatu senyawa. Nah, anggota dari suatu grup itu disebut unsur. Nah, jadi tidak semua unsur itu memiliki simetrisitas. Kenapa? Karena tidak semua unsur ketika dia dirotasi, jadi tidak semua unsur itu bisa dirotasi dan direfleksi. Sama seperti manusia, tidak semua manusia yang simetris. Ada juga yang, maaf, mungkin bagian kanan sama yang bagian kiri tidak tidak sama ya. Nah, itu artinya kan ketika kita dibagi dua, sisi kanan dan sisi kiri itu tidak sama. Sama seperti unsur. Unsur juga itu tidak semua dia memiliki simetrisitas atau jadi kalau dia tidak memiliki simetrisitas maka dia tidak tergolong ke dalam teori grup atau grup teori. Karena apa? Karena dia tidak memiliki simetrisitas. Jadi hanya unsur-unsur yang memiliki simetrisitas lah. Jadi bidang teori grup
di mana ahli kimia memiliki kepentingan adalah simetri. Sorry ya, jadi ini PPT-nya dari terjemahan. Kemudian, ketika kita menentukan simetri, yang kita harus tahu adalah rotasi pada sumbu sejati. Nah, rotasi pada sumbu sejati atau CN. Jadi rotasi di sini adalah ini, rotasi. Rotasi pada sumbu sejati disebut dengan CN. Kemudian refleksi pada bidang cermin. Nah, ini ya refleksi. Refleksi pada bidang cermin. Refleksi dilambangkan dengan pi ini. Kemudian inversi melalui pusat simetri. Nah, ini dia. Inversi, pusat inversi atau dilambangkan dengan I. Lalu ada rotasi dan refleksi. Nah, jadi setelah dirotasi, kita lakukan refleksi. Sumbu rotasi semu. Jadi kita lambangkan dengan SN. Nah, pada SN dia mengalami rotasi dan refleksi. Kalau dia cuma mengalami rotasi disebut CN pada sumbu rotasi. Kalau dia cuma mengalami refleksi, ya yang bagian P ini ya. Kemudian bagaimana dengan jadi yang terakhir adalah identitas atau pembiaran. Adalah identitas dilambangkan dengan E ini. Nah, ini disebut dengan identitas. Jadi ini yang paling penting ya yang harus kita kuasai, yaitu pada grup teori atau simetrisitas unsur itu mengalami yang pertama dia mengalami refleksi, kemudian dia mengalami inversi, lalu ada yang mengalami rotasi, ada yang mengalami rotasi dan refleksi, dan ada yang mengalami identitas atau pembiaran. Nah, jadi jadi bisa saja satu unsur dia mengalami rotasi, dia mengalami inversi, dia mengalami refleksi, kemudian dia juga mengalami pembiaran atau identitas. Nah, jadi bisa satu unsur mengalami banyak sekali identitas ya, karena dia mengalami banyak sumbu simetris. Jadi untuk unsur identitas ini merupakan operasi simetri yang tidak mengubah orientasi suatu objek atau identitas itu sendiri. Jadi pada identitas atau operasi simetri unsur identitas tidak mengalami operasi simetri. Yang tidak merubah orientasi suatu objek. Nah, kalau dia tidak merubah orientasi suatu objek, maka apa? Artinya apa? Artinya semua unsur mengalami identitas atau semua unsur memiliki unsur identitas. Nah, jadi kalau kita bilang apa sumbu simetri atau apa simetri daripada unsur A? Ya, unsur A sudah pasti dia memiliki unsur identitas. Karena semua unsur itu memiliki unsur identitas yang tidak mengalami operasi simetri dan tidak merubah orientasi suatu objek. Nah, itulah dinamakan dengan identitas. Kemudian,
Kita masuk ke dan selanjutnya di mirror plane. Mirror plane atau refleksi ya. Kita lihat di sini refleksinya. Refleksi pada bidang cermin. Nah, sama seperti manusia. Ketika kita kapan kita mengalami refleksi? Kita mengalami refleksi itu ketika kita bercermin ya. Kita bercermin, kita melihat ke cermin, apa yang kita lihat? Pasti muka kita jadi sedikit apa ya? Sedikit kayak saling berhadapan ya. Jadi artinya terbalik ya, terbalik. Nah, sama seperti kita, unsur juga bisa mengalami pencerminan atau refleksi atau mirroring plans. Nah, pada mirroring plans atau mirror plans, dia ini terbagi atas 3. Yang pertama, eh, yang pertama adalah pencerminan pada cermin vertikal. Nah, percerminan pada cermin vertikal berarti cerminnya itu seperti apa kalau vertikal? Pada sumbu X ya, kalau dia vertikal. Kemudian pencerminan pada bidang cermin horizontal berarti pencerminan pada sumbu Y. Lalu yang terakhir ada bidang cermin pada bidang cermin diagonal atau dihedral, berarti pada sumbu Z. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat V, H, dan D include the principal rotation axis. Nah, ini pada sumbu Y. Pencerminan pada sumbu Y. Ini pada sumbu X, kemudian ini ada pada sumbu Z. Nah, ini pada sumbu Z dia juga mengalami C2. Nah, di sini juga mengalami C2, kemudian juga mengalami mirroring pada sumbu Z. Bisa dilihat di sini. Nah, uh, di sini dia ada 2 ya mirroringnya. Ada PV dan PH ini ada di sumbu Y dan di sumbu X. Jadi saling berpotongan ya. Kalau di sumbu Y dia pencerminan seperti ini. Jadi saling mencerminkan. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu Y-nya. Kemudian kalau sumbu X ini ada di sini. Cerminkan dari atas ini, terus di bawah sini cerminkan. Kalau ini depan. Nah, kalau yang ini bisa dilihat sum of symmetry element of benzene rings. They are on one horizontal reflection plane and 2 set of vertical reflection plane. One example of each are is shown. Nah, jadi harusnya kita lihat dulu ya C2 itu seperti apa. Dan terbalik. Oke,
included the participation axis. Jadi dia seperti ini. Jadi kalau refleksi, untuk operasi simetri refleksi, kita sampai dulu, nanti saya jelaskan pertemuan minggu depan lagi terkait bagaimana mirror planes. Nah, ada bidang cermin vertikal, ada bidang cermin horizontal, dan ada bidang cermin diagonal. Nah, operasi simetris, objek yang linear seperti pensil atau molekul etilen, dia memiliki bidang cermin yang tak terhingga. Nah, kenapa? Kalau Bapak Ibu ingat, pensil itu kan dia bentuknya bulat ya, seperti ini. Anggap saja ini pensilnya Bapak Ibu. Oh ya, sorry. Nah, saya coba perlihatkan. Nah, pensil, seperti ini pensil, dia itu, jadi pensil itu eh, memiliki bidang cermin yang tak hingga. Kenapa bidang cerminnya tak hingga? Karena coba kita refleksikan dia seperti ini. Mau kita refleksikan eh, pada sumbu Y ataupun sumbu Z, dia itu pasti, sorry, pada sumbu X, dia itu pasti, kalau kita refleksikan, nah ini tak hingga pasti hasilnya. Karena dia bentuknya oval ya, bentuknya oval, jadi dia pasti tak hingga. Nah, sama seperti molekul etilena. Jadi molekul etilena itu memiliki bidang cermin yang tak hingga, karena dia itu ketika kita refleksikan, ada banyak refleksi yang dapat dibentuk. Bisa pada sumbu X, bisa pada sumbu Y, dan bisa pada sumbu Z. Nah, refleksi ini pada cermin, jadi ada yang namanya pada cermin, eh, pada cer pada bidang cermin yang vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, pada bidang cermin vertikal, ciri bidang cermin vertikal yaitu melalui sumbu utama. Jadi sumbu utama yang kita maksud di sini adalah uh, sum sorry ya, ya oke, melalui sumbu utama. Nah, misalkan apa? Contohnya, sumbu utama di sini yang ini, yang tegak lurus ini adalah sumbu utama. Nah, sumbu utama di sini eh, ini adalah sumbu utama ya. Nah, ini tuh sumbu utamanya. Ini ini sumbu Z ya. Ini sumbu Z. Ini sumbu Y. Kemudian ini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Nah, sumbu utama, jadi kalau dia pada bidang cermin vertikal, maka dia melalui sumbu utama. Di mana sumbu utamanya? Di Z. Nah, dia berpotongan di sini, di Z ini. Karena dia melalui sumbu utama, maka dia juga melalui yang namanya C2. Nanti saya jelaskan C2. Harusnya saya jelaskan dulu C2. Nah, dia melalui sumbu utama. Nah, jadi ini adalah H2O. H2O kan bentuknya seperti ini. Hmm. Nah, ini sumbu utamanya, dia berpotongan di sini. Dia kalau melalui yang namanya refleksi, jadi ini pencerminannya di sini. Nah, misal cerminnya di sini. Pencerminannya di sini. Sini putus ya. Artinya dia melalui sumbu utama. Nah, berarti ketika dia melalui sumbu utama, dia
disebut dengan bidang cermin vertikal karena dia melalui sumbu utama. Yang mana lagi yang bisa direfleksikan? Nah, ini kan di sini. Setelah itu yang di sini lagi bisa kita refleksikan lagi. Berarti ada dua refleksinya ya. Jadi refleksi pada ini, PFP ini. Nah, jadi ada dua refleksinya. Kemudian refleksi pada bidang horizontal. Refleksi pada bidang horizontal. Nah, ciri-ciri refleksi pada bidang horizontal adalah tegak lurus terhadap sumbu utama. Jadi sumbu utamanya ini, yang ini, dia itu tegak lurus. Nah, kalau yang tadi kan melalui, ini melalui sumbu utama. Kalau yang ini dia tegak lurus pada sumbu utama. Nah, jadi kita misal kita punya PCL. Kita punya PCL 5. Contoh PCL 5. Saya gambar di PCL 5. Saya gambar PCL 5 di sini. Oke. Ini yang garis-garis berputus-putus begini, artinya dia berada di belakang ya, Bapak Ibu. Berada di bagian belakang juga. Ini ketika kita refleksikan, nah ini bidang bidang cerminnya ya. Oke, jelas sekali bidang cermin. Bidang cermin seperti ini. Nah, ini berpotongan pada sumbu, bukan berpotongan, dia tegak lurus. Jadi pada sumbu utama dia tegak lurus. Ini dia sumbu utamanya. Sumbu utamanya dia ada C3. Ini C.
Sudah tidak bisa menulis. Kayaknya ada yang menulis ya. Sini ada C3. Ya, di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia kan apa namanya? Dia tegak lurus terhadap sumbu utama. Nah, sumbu utamanya ada di atas sini yang ada pada sumbu Y. Sumbu Y ya. Di sini sumbu X, sumbu Z. Sorry, ini sumbu Z. Ini sumbu Y, ini sumbu X, Z, sorry. Sumbu X ya. Nah, ini dia. Jadi dia tegak lurus terhadap sumbu utama. Oke. Kemudian, kalau dia refleksi melalui bidang cermin diagonal atau dihedral, adalah cirinya adalah sejajar atau mengandung sumbu utama dan membagi sudut antara dua sumbu C2 menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini agak susah. Sebenarnya saya ada PPT-nya, cuman ini PPT-nya saya tidak bisa buka, jadi ini kita pakai PPT yang lain. Nah, jadi dia ini agak susah digambar. Misal, ya contohnya saya kirim saya di grup ya. Nah, saya kirim ke Ibu Irmayanti. Oh, kita ada grup di komputasi. Itu adalah bidang cermin diagonal. Bidang cermin diagonal. Nah, gambarnya ada di grup bidang cermin diagonal. Itu dia sejajar. Jadi dia sejajar dengan sumbu utama ya, atau sumbu X. Sejajar dengan sumbu utama atau mengandung itu artinya ada di dalam sumbu utama dan membagi sudut antara dua sumbu C2 menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, C2 itu kan ini yang di tengah-tengah ya. Sumbu ini adalah C2. Jadi dia bisa diputar artinya. C2 kan tadi perputarannya 100, perputarannya berapa tadi kalau C2? 60 ya? 180 ya? C2 berputar 120. C2, C3, 90. C2 180, sorry. C2 180 perputarannya. Nah, ini yang di tengah-tengah sini, C2. Ini C3 ini ya. Kalau C3, dia perputarannya di 120. Nah, kalau C2 dia 180. Jadi tadi dia itu membagi C2. Seperti ini. Dia bagi sama besar. Kalau dia melalui sumbu, kalau dia berada eh, diagonal. Nah, diagonal itu berada di sumbu Z. Seperti itu.
Oke, kita sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mas kan. Gimana Pak Aribowo? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Nah, nggak ada, Bu. Yang lain sudah? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut di pertemuan minggu depan.